selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Penya Albenita, saya mahasiswi dari Politeknik Tanjung Karang di Selatan. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan Ibu tentang risiko persalinan prematur akibat infeksi genital vaginitis atau radang pada vagina. Sebelumnya saya meminta waktu 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Selfie. Baik, sebelumnya saya akan memberikan sambil dibaca ya Bu. Saya memberikan materi saya. Baiklah, sebelumnya Ibu pernah mengalami keputihan tidak? Pernah. Keputihan seperti apa Bu? Dia tuh lengket, terus tuh kering, kayak radang gitu loh. Gatal juga ya Bu ya? Gatal Kalau Bu saya akan jelaskan. Itu merupakan vaginitis ya Bu ya. Vaginitis itu adalah peradangan pada vagina yang dapat menyebabkan keputihan, gatal, dan nyeri pada alat reproduksi Ibu ya Bu ya. Selanjutnya, Ibu tahu tidak apa resikonya terkena vaginitis? Apa itu, Mbak? Itu yang pertama itu bergonta-ganti pasangan seksual, mengidap diabetes yang tidak dapat pengobatan, melakukan vaginal launching atau membersihkan bagian dalam vagina, sering mengenakan celana yang lompat dan ketat, menggunakan tabir spiral atau tidak tidak, sering menggunakan produk fungsi kewanitaan, efek samping obat-obatan seperti antibiotik, dan yang tadi itu perubahan hormon akibat kehamilan atau konsumsi. Jadi kalau Ibu selama ini suka pakai celana yang ketat, mulai sekarang jangan ya Bu ya. Iya, Mbak. Dan selanjutnya itu, Ibu tahu tidak apa penyebab vaginitis? Apa itu, Mbak? Baiklah, ini saya akan jelaskan ya Bu ya. Yang pertama itu infeksi jamur atau bakteri. Pada kondisi normal, vagina memang memiliki sebagian kecil sel-sel jamur atau bakteri tanpa penyebab gangguan apapun. Namun infeksi akan terjadi jika jamur atau bakteri tersebut berkembang baik tanpa terkendali. Selanjutnya, penyakit seksual yang dapat menular seperti trichomoniasis, chlamydia, dan herpes genital. Yang ketiga itu ada iritasi akibat bahan-bahan kimia, misalnya karena kandungan sabun, buang pakaian, atau kondom yang menyebabkan ekstrim. Selanjutnya membasuh vagina dalam vagina. Yang terakhir itu atrofi vagina, itu penipisan dinding vagina karena penurunan kadar estrogen setelah menopause. Jadi jika sekarang Ibu sering buang air kecil, sering menggunakan sabun, itu sekarang itu tidak boleh ya Bu ya, karena itu penyebab dari vaginitis. Apakah Ibu paham sampai sini? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala vaginitis ya Bu ya. Yang pertama itu ada munculnya keputihan atau perubahan warna, jumlah keputihan yang dialami, bau yang ditimbulkan, iritasi atau gatal pada vagina, rasa sakit saat berhubungan seksual atau buang air kecil, flek atau pendarahan ringan. Dan yang selanjutnya itu, jadi Ibu bisa lihat di gambar sini ya Bu ya. Ini Bu, kalau vaginitis itu dia ada kayak keputihan seperti itu kan. Nah, kalau yang keputihan normal, itu dia cair Bu, encer. Dan kalau vaginitis itu dia berbau dan itu dia jernih, tidak berbau, tidak gatal, akan keluar sebelum atau selepas menstruasi. Kalau keputihan tidak normal itu caranya berlebihan dari yang ringan kepada yang berat. Cara yang kental, berbau busuk, berwarna putih seperti susu basi atau kuning hijauan dan gatal. Dan yang terakhir itu ada panas ya Bu ya. Jadi yang Ibu alami sekarang itu merupakan keputihan yang tidak normal Ibu. Ibu tahu tidak komplikasi vaginitis itu apa? Apa ya, Mbak? Baiklah, saya akan jelaskan Bu ya. Vaginitis memang tidak berakibat fatal. Meski begitu, vaginitis yang dibiarkan dapat menyebabkan komplikasi tertentu. Misalnya itu menular seksual seperti chlamydia dan HIV. Bagi pengidap yang sedang hamil, vaginitis akibat trichomoniasis dan vaginosis bakteri diduga dapat memicu kelahiran prematur dan bayi yang lahir berisiko memiliki berat badan yang tidak memadai. Baiklah, yang tadi saya akan beritahu bagaimana pengobatan vaginitis ya Bu ya. Yang pertama itu diberikan oleh dokter, akan disesuaikan dengan penyebab vaginitis yang dialami seseorang. Pengobatannya pengobatan janin atau antibiotik. Jika vaginitis yang dialami pengidap adalah akibat penurunan hormon estrogen, maka dokter
akan merekomendasikan terapi pengganti hormon yang akan menggantikan hormon estrogen yang dialami tubuh. Semuanya sudah selesai ya Bu ya. Apakah Ibu sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ada Mbak. Apa yang ingin Ibu tanyakan? Ada Mbak. Mbak, bagaimana ya kalau kita terkena vaginitis itu resikonya bagaimana ya? Oh, baiklah Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu, saya akan jelaskan ulang. Resiko vaginitis itu adalah beberapa dari pasangan seksual, sering menggunakan celana yang lembab dan ketat, menggunakan KB spiral atau spermisida, sering menggunakan produk pembersih kewanitaan, efek samping obat-obatan seperti antibiotik, dan yang tadi itu perubahan hormon akibat kehamilan atau konsumsi. Jadi jika Ibu terkena vaginitis, sebaiknya Ibu sering mengganti pakaian dalam, jangan memakai pakaian dalam yang ketat, jangan membasuh kemaluan Ibu dengan sabun, dan jangan bergonta-ganti pasangan Ibu ya. Ibu sudah jelas? Sudah Mbak. Baik Makasih ya, Mbak. cukup sampai sini saja ya Bu ya kunjungan saya hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya waktu yang minta permisi Ibu. Assalamualaikum.